Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Faris Arifal, yaitu saya dan rekan saya Umi Saidah Alfiani. Kami akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman, ihsan, dan Islam. Yang pertama, dalam agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Yang kedua, jika iman dan Islam disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Sedangkan Islam adalah amalan-amalan yang tampak dan mempunyai 5 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Yang ketiga, ihsan berarti berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah 2 peranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Tingkatan pertama yaitu iman, keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman lebih umum dari Islam karena seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika ia telah mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Adapun rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Sebagai umat muslim, sudah semestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya percaya akan keberadaan Allah, Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kelima, iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dan yang keenam atau yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Baik, dan penjelasan seterusnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan dari Faris Arifal. Yang kedua, tingkatan Islam. Pengertian Islam menurut istilah adalah sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan. Seorang hamba Tuhan dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Di sini Islam dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang pertama syahadat. Syahadat yaitu bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua sholat. Sholat adalah perintah Allah yang wajib dilakukan semua umat Islam. Yang ketiga zakat. Zakat dari segi bahasa berarti suci, bersih, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang keempat adalah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kelima adalah haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat baik. Yang ketiga, tingkatan ketiga adalah ihsan. Inilah puncak dari seseorang, yakni ia sudah mampu berislam dan beriman dengan sangat ikhlas. Dengan seperti semua, ia merasa diawasi oleh Allah dalam semua aktivitas. Kesimpulannya adalah, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil iman, Islam, dan ihsan. Saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.